beban materi tanpa mengurangi berat materi, tapi beban beratnya bisa dikurangi. Nah, yang penting dalam hidup itu bukan lari dari tanggung jawab, tapi terbebani oleh tanggung jawab. Kalau itu hilang, aman, tanggung jawabnya tetap jalan. Contoh, kalau punya hutang itu tanggung jawab itu wajib. Orang sangat terbebani, ilmu airnya dalam, dia nggak akan terbebani. Ini ilmu air. Kita diberi akal bisa menganalisa air. Maksudnya akal fungsikan untuk menganalisa diri sendiri. Itu namanya ilmu introspeksi. Aku banyu, mosok aku orang bisa menghilangkan beban. Yang bikin tanggung jawab itu berat kan kalau tanggung jawab itu merasa dibarengi dengan merasa terbebani. Rasa terbebannya minggir, tanggung jawab tetap jalan. Itu ilmu air. Ilmu nih banyu ini kalau cuma ini berapa durasinya ini kalau cuma 2 jam. Saya diomongin masih ikut belajar ilmu banyu itu kalau cuma 2 jam baru dapat kulitnya. Nah, kalau cuma dapat kulitnya bisa apa? Oke, baik. Ya tak? Kalau saya pernah dengar nih, kalau nggak salah Pak Dokter Tongki ya, Dokter Tongki itu pernah bilang gini, kalau misal saya tidak mau melakukan prosedur tindakan apapun pada saat saya tertekan, misalnya butuh uang, jangan pernah melakukan prosedur tindakan apapun pada saat kamu tertekan atau sedang membutuhkan uang benar-benar, karena pasti gagal. Itu gimana sih maksudnya Dokter Tongki? Apa ada kaitannya dengan yang diomongkan oleh Pak Ustadz gitu loh? Iya, masih ada. Manakala kita dalam kondisi emosi, itu kan tadi yang timbul adalah gen yang menimbulkan penyakit. Yang menyala 5-10%-nya tadi yang menimbulkan kekacauan, menimbulkan penyakit, sehingga akhirnya ini memicu daya tahan tubuh untuk tidak timbul. Akibatnya kita mudah terkena stres, kita mudah terkena penyakit. Manakala kita mau menolong orang tapi dalam keadaan stres, tertekan, balikin sesar 10 juta. Habis ini saya operasi ortopedi 20 juta. Nah, itu tidak fokus pada apa yang dikerjakan, sehingga nanti bisa jadi dia akan gemetar, dia akan tidak selesai, tidak tepat waktu dan sebagainya. Hasilnya juga tidak baik. Di samping itu, ketika kita bahagia, ketika tidak ada pikiran lain selain menolong. Nah, itu membangkitkan tadi ketenangan jiwa, meningkatkan imunitas tubuh. Tidak heran manakala ada dokter bedah saraf yang operasi sampai 7 jam. Saya pernah waktu itu masuk ke Asia. Dari sebelum buka sampai sahur baru selesai, dalam kondisi kita tidak boleh duduk berdiri. Overtime padahal ya? Iya, jadi saya boleh, kalau kamu yang koas boleh mundur untuk sekedar membatalkan. Dokternya waktu itu Arab Ibu dengan keimanan cukup tinggi hanya minum air aqua gelas. Beliau bisa bertahan sekian lama, saya pikir 7 jam. Ya, 7 jam. Ini karena Allah memberikan gen baik, memberikan daya tahan tubuh, karena sudah berawal dari niat yang baik. Jadi beliau juga pasti keimanannya baik, mengolah tadi ya Ustaz ya, mengolah bagaimana jiwanya tadi. Tujuannya adalah untuk tidak hanya sekedar 10 juta, 20 juta, tapi mungkin akhiratnya itu yang mengelola emosi kita, jadi meningkatkan daya tahan tubuh sehingga yang potensial menimbulkan penyakit itu jadi terhindar. Nak ngatet segitu bagaimana ginjalnya nggak protes? Yes, pastilah 7 jam cuma 11 aqua secara nalar, habis ini ginjalnya tiap, tapi tidak. Jadi segitu asam lambungnya pasti sudah mengisi seluruh lambung, dia sudah nyeri dan sebagainya, tapi tidak. Nah, itu dari kuasa Allah. Jadi saya habis operasi dulu biasa saja, tidak ada masalah. Kembali lagi pada tadi niat dan juga bagaimana mengisi hati tadi. Ilmu air. Ya, ilmu air. Ilmu air. Ilmu air, nikmat nafas dan nikmat nafas. Inilah. Susah tadi. Ada manusia emosi?
kita perempuan Apalagi ini. sudah tanggal 20 ke atas Pak Ustadz ya. Manusia yang sabar. Ada tidak banyak. Ya, saya Belum. belum. Kata emosi, mari kita dekati dengan bahasa dua bahasa untuk mendekati ini biar dapat ilmunya. Oke. Ada dua kata di sini yang tertulis, ada dua kata yang tidak saya tulis, cuman akan saya tulis. Kalau ibu pasangkan dua kata karena di sini ada dua kata, api air. Oh. Emosi dengan api, sabar dengan air. Baik. Kita mau tulis di mana itu api? Api di emosi Pak Tapi di Ustadz. emosi. Api, Sabar. Air. air. Kita apa? Loh. Sepakat ini? Yes. Yes. Iya. Sepakat? Yes, sepakat. Masuk akal masih? Masuk akal. Rasional? Rasional. Logis? Logis. Ternyata emosi itu api, sabar itu. Air. Kita itu makhluk dari air, bukan makhluk dari api. Kalau Allah perintahkan kita suruh sabar, itu suruh menjadi jati diri sendiri, jangan jati diri yang lain. Kalau jati diri yang lain itu dipaksakan, terjadi kerusakan organ tubuh, saraf dan lain sebagainya. Betul. Kalau sabar itu air. Saya mau tanya nih Pak Ustadz agak gimana sih? Ya. Kalau perasaan cinta itu masuknya mana? Emosi atau apa itu? Dipertegas cinta kepada siapa? Iya. Kepada Allah pasti. Oh, cocok. Iya dong. Terus mumpung ada dokter, Oke. pasti dokter ini saya kok berani memastikan. Ya, kalau memang saya memastikan itu salah nanti dibatalkan. Pernah mengenal ilmu psikologi, ilmu kejiwaan. Oke, kalau ada orang emosi itu disuruh ngatur keseimbangan pernafasan. Mas, keluarga. Jangan lupa yang tadi, mengatur nikmat pernafasan. Jangan cuma napas, orang lain yang nggak cinta kan juga bisa ngomong begitu. Kita harus punya ciri khas dong. Terus saya tadi maaf Pak Ustadz. Tadi saya lihat Pak Ustadz sama Bu Dokter tuh tercengang karena kita kan kalau meniup balon pakai mulut biasanya ya dok. Saya itu Pak Ustadz full hidung gitu loh. Karena saya begini. Begini saya sederhana. Logika saya yang saya gunakan sederhana. Allah yang menciptakan hidung saya, dan di antara fungsi hidung yang Allah ciptakan adalah untuk bernafas. Karenanya ini kalau dalam zikiran pasti saya ngomong tariknya lewat hidung, keluarnya lewat hidung. Karena bernapas lewat hidung, kalau ada virus, ada apa, itu sudah ada penyaring di hidung. Bulu-bulunya Ya, ya dok ya. ternyata bukan cuma bulu, nanti ada lendir apapun istilahnya itu, yang nanti udara yang nggak bagus itu tertangkap di situ ada. Terus Oke. Kaitannya sama kemarin nih dok. Kita 2 tahun kemarin ya. Oke, pandemi ya. Dikit-dikit sabrak. Nah itu kira-kira nih harus sering disabrak hidungnya itu. Apakah Terjadi fungsi? kerusakan fungsinya gitu ya. Apakah akhirnya menjadi kita bersikir atau mengingat Allah itu karena oksigennya kan jadi terhambat di sini. Belum sampai sini ngefek nggak dok ini? Kalau di sobroknya enggak ya, karena di dalamnya kan kita hanya mengambil sedikit mukosa, dimana di situ harapannya tuh virusnya nemplok terus bisa ke bawah di diperiksa, tapi tidak merusak mukosa. Justru yang merusak mukosa itu virusnya, sehingga mukosa itu tidak menangkap udara maksimal, sehingga yang dialirkan ke jantung, ke otak juga kurang. Kita bisa lihat saturasi oksigennya rata-rata turun ya pada pasien COVID. Terus kemudian kita juga menderita demam. Demam itu sebetulnya protesnya tubuh, ya reaksinya tubuh terhadap masuknya virus. Ya, kalau tadi bisa kita imbangi dengan nikmat nafas yang baik, kemudian dengan positive thinking. Tentunya tadi
yang menyala, yang 5-10% yang menyalanya itu tadi gen yang baik sebetulnya. Tapi manakala kita sakit, mohon maaf saya S2 Pak Ustaz. Artinya waktu itu yang COVID yang pertama juga kena, kemarin yang Omicron juga kena, jadi S2. Dan tidak S3 ya. Jadi, nah itu disitu juga rasanya makin luar biasa ya. Badannya berarti S1 sudah S2 juga sudah Omicron. Ya mudah-mudahan ini yang baru ini beta apa ya dok kalau nggak salah variannya? Variannya BA14 dan BA4 sama BA5. Jadi mudah-mudahan nggak kenalan ya. Jangan lah ya, jangan cukup S2 saja. Oh, S2 aja, Kalau iya. S3 yang lain sih nggak apa-apa ya. Gitu. Itu Pak Ustadz kaitannya sama tadi dokter Leni bilang COVID kemarin. Oh, Pak Ustadz, sederhana saja. ini Pak Ustadz aman-aman aja nggak S1 S2? Sederhana, Iya. sederhana. Karena itu tadi COVID itu virus. Iya, virus betul. Kecil apa besar? Kecil. Sangat kecil, sangat. Iya, kecil banget. Makhluknya siapa itu? Allah. Makhluknya Allah sangat kecil sekali. Allah yang menciptakan. Menurut mata. Karena kita suruh kembali untuk mengakui kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk. Padahal makhluk yang sangat kecil. Kita cuai, kita lalai, kita nggak sadar Allah yang maha besar dilupakan. Baru didatangkan COVID, pompang-panting. Ya, tenang saja. Jadi, Allah itu maha besar. Virus COVID itu makhluknya Allah, kecil. Karena dia makhluk, kan bahaya dia masuk ke tubuh ketika dia hidup. Sedang yang menghidupkan virus itu Allah, yang bisa mematikan juga Allah. Nah, kalau Allahnya walaupun masuk, begitu masuk Allah matiin, nggak apa-apa, paling jadi kotoran hidup. Sederhana? Sederhanakan masalah biar kita tidak panik. Tapi kalau kita gagal menghadapi masalah dengan teknik menyederhanakan masalah, panik. Orang kena COVID deh, nggak kena COVID itu stresnya pada kalau si kena COVID. Luar biasa ya. Padahal virus yang masuk ke dalam hidung belum tentu masuk ke dalam tubuh kita. Karena dalam hidung tadi Allah juga sudah menyiapkan yang fungsinya untuk perawatan tadi. Kenapa sih dalam satu rumah nggak semuanya kena? Padahal mereka berdekatan, nafas bersama ya. Karena tadi sebagian orang mungkin dengan keimanan yang lebih baik, dengan olah nikmat nafas yang lebih baik tadi kumannya mandek begitu. Nyetong dia kan. Beda dengan kita yang masih galau ya. Atau misalnya di tabungan di sini orang muda-muda. Ya udah langsung belum. Langsung belum kan. COVID-nya masuk. Ini biasa hari ini menyadari bahwa nikmat nafas. Pakai masker aja. Pakai masker aja kita kadang susah. Apalagi yang pakai kacamata berembun kemana-mana. Iya. Ternyata memang luar biasa. Kalau setelah itu berarti kita introspeksi diri lagi, apakah kita sudah masih kurang banyak mendekatkan diri pada Allah, Seperti memanfaatkan nikmat sepertinya begitu. Ini begini nih kan simpel. Balik lagi ini. Yang mana yang husnul khatimah? Yang A. Yang mengakhiri nafas dengan menyebut asma Allah. Sekarang sedang seperti si A apa masih seperti si B? Kalau saya menyadari masih Seperti A. Maunya iya, tapi kondisi sekarang ini masih seperti si B. Dan itu sudah berlangsung 33 tahun koyo si B. Bergeser dong. Kalau memang inginnya husnul khotimah, geser ke seperti si A. Karena itu cara menggesernya sederhana. Biasakan nambahin satu kata lagi di kata nafas di awalnya, nikmat nafas. harus dinikmatin begitu. Apa-apa kalau nggak dinikmatin ya. Karena setiap tadi kita menikmati nafas dengan berzikir tadi itu akan menggesek hati kita, vibrasinya semakin kuat, akhirnya menggetarkan
ada di dalam Apa tubuh itu kita. bioelektron itu Oh, apa bioelektron dong? itu udah bel. Enggak, itu bukan bel. Oke. Slow, lanjut. Oke, bioelektron itu adalah elektroda atau aktivitas listrik yang ada di dalam tubuh kita ya. Saya punya listrik dong. Oh, punya dong. Iya. Oke, karena di listrik kan suka ada. Oh iya, yang megang siapa dulu maksudnya? Yang aktivitas kita. Sehingga tadi kalau bioelektron dalam kondisi yang stabil kan hati menjadi tenang ya. Kemudian proses-proses dalam tubuh juga Betul. berlangsung dengan baik gitu Jin. Jadi ternyata gelombang-gelombang nafas dengan zikir tadi ternyata ikut menstabilkan bioelektron yang ada dalam tubuh kita. Ternyata manusia punya getaran listrik. Oh, ada. Kutub utara, kutub selatan. Yes. Elektromagnetik gitu ya. Oke, Pak Ustadz. Ya. Bioelektron Pak Ustadz. Monggo kalau secara pandangannya Pak Ustadz. Pikiran Pak Ustadz, perspektifnya Pak Ustadz. Oke, buat. Bioelektron. Oke. Balik lagi ke sini. Terciptanya dari air. Ion-ion air. Air itu ternyata bisa dikonversi dan kita nikmati menjadi listrik. Waduk Jatiluhur. Oh, Pak Pakai listrik tenaga air. Bangkitkan energi airnya, maka akan bagus energi bioelektronnya. Kalau bioelektronnya bagus, cahayanya bagus. Kalau cahayanya bagus, pikirannya pada masalah. Sebentar ya, saya sederhanakan dulu ya, sabar. Setelah sederhana, pasti mikirnya itu berarti saya mengurainya begitu. Zikir anfas ya wis bagaimana? Bagaimana? Berapa Bahasanya sudah mulai pan bagaimana ini baru berapa bulan sih Pak di Tegal kok sampai pan bagaimana? Iya. Bahkan ini ya, ini kita perjelas ini. Kenapa kok kita gampang panik? Nah iya, Bahkan betul, emosi tidak terkontrol. betul. Bahkan kadang emosi yang sudah di luar kendali kita terjadi. Seorang anak membunuh orang tua. Itu kasus baru-baru kemarin ya. Maka api ini diperjelas dari apa Allah menciptakan makhluk yang jahat dari api. Ini jangan masuk ke kita karena kita tercipta dari air. Kalau ini masuk, tanda-tandanya emosional. Air itu sabar, tapi tanpa sadar dirubah jadi bersifat api. Pasti nanti tindakannya merusak. Maka oleh karena itu, air jaga. Jernih jangan sampai keruh. Dingin jangan sampai mendidih. Mencair jangan membeku. Nak tunggu aja ya Pak Ustadz. Aduh, banget aja. Iya, di mana-mana memang yang dibutuhkan kehangatan bukan kepanasan. Iya. Kalau kepanasan nanti repot lagi. Betul. Keseluruhan yang ada di dalam pikiran itu nanti dengan kehangatan, dengan air, kesejukan air itu bisa terurai. Bisa terurai. Oke. Dan kalau sudah terurai kembali kualitas tubuh kita menjadi semakin meningkat. Cocok. Dan lagi-lagi fisiknya jadinya lebih Iya sempurna pasti. untuk untuk menyelesaikan beban hidup. Tapi nggak boleh ngomong beban hidup. Tadi katanya Pak Ustadz ngomong jangan menjadikan beban. Iya. Cukup berat badan kita aja jadi beban. Ilmu air. Ayo. Apalagi jika ilmu airnya dikombinasi dengan ilmu angin atau udara. Ada Selat Sunda, ada berapa kapal yang tiap hari bolak-balik di atas air mengantarkan penumpang. Airnya mengangkat karena kerjasama dengan lambung yang terisi udara, bisa mengantarkan penumpang sampai ke tujuan. Dan arah mata angin juga yang Air kan? Napas angin kan? Iya.
akal itu fungsikan dengan baik. Silakan berpikir untuk dunia, silakan berpikir untuk akhirat, maka dunia tercapai, akhirat pun sampai ke tujuan. Karena dunia ini singkat sekali. Kapan ada orang yang hidup sampai 200 tahun? Singkat kan? Singkat. Bahkan zaman sekarang tuh rata-rata paling di bawah 100 ya. Iya, semakin Dikasih modern, 100 pun sudah ngerepotin orang lain. Menurut Pak Ustadz, kenapa Ini harusnya ada e-shop lagi. Boleh? Ini Pak saya, Sigit Siap. ibu dokter nih ilmunya banyak. mau dengan Bu Dokter lagi dengan senang hati saya. Saya belajar banget dari Pak Ustadz sama Bu Dokter ini Iya. pertanyaan the last question. Kenapa sih usia rata-rata orang-orang zaman now pendek-pendek, nggak kayak zaman dulu itu? Kalau korelasi dengan kalau Rasulullah kan 60-an nih kalau Rasulullah ya Pak Ustadz. Beda, iya. Tapi kan memang beda zaman lah ya kan. Apa gimana? Nah begini, kalau akal yang ada terlalu dunia, pengennya pasti umur panjang. Tapi kalau akal orientasinya ukhrawi, kepinginnya pendek tapi pahala banyak, segera pindah ke alam abadi. Tapi usia Orang kagak urusan di sini. Dunia ini singkat tapi melelahkan. banget. Kalau kita salah kelola akal dan hati, dunia yang singkat sangat melelahkan. Ibu, yang lapang jadi sempit, yang mudah jadi sulit, itu karena salah kelola akal dan hati. Yang muda jadi tua. Bahkan tidak cukup sulit, kadang-kadang malah sedang memainkan peran mempersulit. Nanya-nanya dewe ya. Dokter lainnya gimana menurut Bapak? Baik. Kalau sekarang kita mengenal ada penyakit emerging yang dulu nggak dikenal ya. Dulu mana ada 10, mana ada CA atau kanker ya. Kemudian mana ada COVID, tidak ada. Padahal sebetulnya penyebabnya dari dulu tetap ada. CA disebabkan oleh makanan yang berlemak, merokok dan sebagainya dari dulu ada. Tapi kenapa baru timbul sekarang? Itu lebih diakibatkan bagaimana dari segi psikologi tadi kita mengelola suatu permasalahan. Jadi kalau zaman dulu orang lebih tidak berpikir macam-macam, lebih kembali kepada sang hak ya. Nulis berarti takdirku. Yes.
Tadi usia zaman Oh yes, iya. usianya Iya, tambah iya. pendek. Kenapa zaman sekarang usianya bertambah pendek, timbul penyakit macam-macam, padahal penyebabnya itu dari dulu sudah ada. Jadi kembali lagi tadi bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Jadi kalau dari segi ilmu psikologi itu kita harus siap pada dua hal. Yang pertama mengendalikan kekacauan yang ada di dalam tubuh atau pikiran kita. Yang kedua jika ada hal yang akan mengacaukan atau berpotensi mengacaukan, bagaimana supaya kita tidak terpengaruh. Kalau zaman dulu, eyang-eyang itu sudah menerapkan dua hal ini. Kemudian karena semakin bertambahnya problematika yang justru itu juga akhirnya membuat perilaku berubah, ini juga akan merubah gen kita. Kita tahu bahwa dalam tubuh kita itu ada DNA. DNA itu ada sekitar 3 miliar kombinasinya ya. DNA itu rangkaiannya kayak jalinan, ya betul, kayak jalinan kepangan rambut tuh ya, terdiri dari ada A, T, G, dan C. Itu ada 3 miliar komposisi yang akhirnya membuat rambut saya lurus, kok teman saya lebih gendut, kok yang satu lebih sabar, yang satunya lagi mungkin bisa menata emosional, yang satunya lagi kok suka merah-merah. Itu semua dipengaruhi oleh kombinasi 3 miliar DNA tadi ya. Nah, dengan ditambah lagi dengan makanan yang semakin bermacam-macam. Kalau dulu mungkin kurban-kurbanan lah nikmatnya, masya Allah. Kalau sekarang fast food dengan kadar gula yang tinggi, lemak yang tinggi, itu juga merusak kombinasi tadi. Ini generasi kesini itu DNA-nya itu sudah tertata dengan DNA yang mudah untuk terserang penyakit, daya tahan tubuhnya lebih lemah, keinginan untuk olahraganya juga turun. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Selain ini dokter ngomong karena gennya udah berubah ya. Dan setiap tadi ternyata dengan berbagai kehebatan, tetapi dari segi kesehatan juga ada kelemahan. Dari segi mungkin tadi ya perlu sentuhan keimanan lebih banyak lagi. Yes, betul. Beda sama zaman kita 70-80. Sekali dibanting, Sekali dibanting oh, enggak ya. malah. Sekarang dibanting akan slup Yes, aja di situ. betul. Ributnya dikit-dikit mental. Yes, betul. Dikit-dikit healing. Padahal saya kalau sempat juga ngalamin healingnya saya tuh healing tuh. Kalau kerjaan belum selesai, kerjaan rumah, kerjaan kantor mau healing sampai Papua, Raja Ampat, ingat kerjaan lagi healing dari Hong Kong. Tapi coba kita ke panti lihat adik-adik yang ya Allah, kita jauh lebih baik. Iya. Sekedar berbagi mungkin es krim aja rasanya Healingnya lebih beda daripada yang cuma sekedar happy. jadi berbagi itu menimbulkan ya Allah senangnya Nikmat berbagi, nikmat berbagi. Kurang kayaknya jamnya, kurang kayaknya. sampai jam 12 malam Pak. Ketika kita ada kepuasan tersendiri, kebahagiaan itu ada dua, kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani itu tempatnya di hati. Hati itu tidak akan puas hanya karena perut kita ini. Pada dasarnya cuman terkadang tertutupinya kebahagiaan hati oleh hal-hal yang bersifat kerakusan, ketamakan, dan keduniawian. Itu sepertinya hilang, padahal cuma tertutup saja. Maka bagi orang-orang yang dia kejar dunia, dia pandang dunia, dia cari dunia, tapi tidak hilang kesadaran bahwa dunia cuma sementara, justru berbagi itu jauh lebih membahagiakan, bersedekah jauh lebih membahagiakan daripada membuat dunia. Pasti itu terjadi. Nah, ini yang dibilang dengan tata kelola ini ada kaitannya dengan zikir juga. Karena
manusia itu sendiri dibekali rasa peduli kepada selain manusia, bukan cuma manusia, apalagi manusianya anak yatim ya. Ada kucing lapar aja kita kasihan, apalagi ada sesama manusia yang kelak. Ini jangan sampai tertutupi, karena jangan sampai tertutupi, kelolalah akal ini dengan zikir dan berpikir agar terjadi keseimbangan itu. Tapi kalau yang dikelola cuma berpikir, wah usahaku mau tak besarin, gajiku mau tak, oh itu bisa tertutup. Maka saya tadi ngomong, jangan cuma menyebut kalimat, karena menyebut kalimat zikir dengan mengingat Allah itu beda sekali, beda sekali. Ya, nah ini Bu, Ibu ini orang kesehatan nih, saya mau gini nih Bu nih, ada pabrik Toyota memproduksi mobil Toyota. Mobil Toyota dibekali dengan ilmu panduan merawat dan mengoperasikan mobil Toyota. Kalau dalam mengoperasikan mobil Toyota serta merawatnya mengikuti petunjuk buku panduan, sehat enggak mobil Toyotanya? Insya Allah juga selamat ya mengendarai. Jadi tadi kan cerita sakit-sakit tuh. Rahim ini pabriknya manusia, produknya manusia, dibekali buku panduan perawatan dan pengoperasian. Selalunya buku panduan pengoperasian dan perawatannya nggak diikuti petunjuknya. Makanya mau praktek bukan sih kalau nggak cocok dengan buku. Maka akan bermasalahlah makhluk yang pabriknya itu di rahim dinamai manusia, ketika dioperasikan dan dirawatnya tidak menggunakan buku panduan. Apa buku panduannya? Al-Quran. Ada aturan makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Kenyang boleh, berlebihan sampai kekenyangan nggak bagus. Sesuatu yang berlebih-lebihan. Apa yang dianjurkan, apa yang tidak diperbolehkan. Sebetulnya sudah ya. Cuma kita kadang menghidupkan sendiri. Jadi mobil Toyota yang dirawat dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik Toyota aman? Aman, insya Allah. Sehat? Sehat. Kalaupun rusak bisa disembuhin? Bisa. Yang dibawa juga insya Allah selamat gitu ya. Lalu bagaimana jika manusia pahami bahwa di rahimlah kita dipabrikasi, lalu dilahirkan, lalu diberi buku panduan, buku tuntunan. Keluar dari sini sakit, tidak sehat, bahkan tidak selamat. Ada yang lebih penting dari sekedar sehat, tidak selamat. Kalau ini dijadikan panduan, benar, lurus, sehat, lebih utama selamat. Selamat itu penting. Jangan cuma sehat, selamat itu penting. Wong Pak Selamat aja masih pengen selamat. Pak Ustadz bisa ngebanyak juga. Nah, iya. Dari tadi serius mulu. Kita diam. Aduh. Oke. Pak Ustadz, nggak apa-apa. Tenang. It's okay. Ini saking kitanya asik ngobrolnya. Jadi beginilah ya, tidak apa-apa itu. Terima kasih Pak Siki, Kabin Perpustakaan dari tadi siaga banget. Cocok. Pak Ustadz, Bu Dokter, karena jamnya sudah, Iya. oke, sudah overtime sedikit lah ya. Atau mau overtime sampai jam berapa? Tadi dokternya 7 jam ya. Dokter tadi 7 jam overtime. Kita mau singsang sampai berapa jam? Allah sudah memanggil. Iya ya, panggilan Nanti Allah. part 2 Session Oke. part 2. Oke. Karena waktunya sudah habis dan juga
panggilan Allah sudah berkumandang tadi. Jadi saya tutup ya untuk ngopi ngobrol perpustakaan dan literasi pada hari ini yang temanya tentang zikir anfas ditinjau dari perspektif kesehatan dan kedokteran. Kalau misal dari pemirsa ingin bertanya-tanya nih lebih lanjut terhadap dua narsum ini, monggo DM atau titipkan pesan di Messenger Facebook kami UPT Perpustakaan Pusat ya, atau di Messengernya Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Tegal nggih. Nggih. Mohon izin kalau yang mau WA saya juga boleh. 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 08190 27 44 166. Oke. Di situ ada mencari ibadah. Oh iya. Di antara duniawi barangkali saya bisa memberikan sedikit manfaat untuk kesehatan. Mudah-mudahan. Amin. Monggo silakan Bu. Ya. Kalau misal tadi nggak sempat nyatet nomor HP-nya Dr. Leni, bisa hubungi kami juga di UPT Perpustakaan Pusat UPS Tegal. Pak Ustadz, matur nuwun atas ilmunya pada hari ini. Oke, sama-sama. Dokter, matur nuwun. Semoga Ya, Bu Dokter, terima kasih. amin, amin, Allahumma amin. Semoga ada ngobrol begini lagi part 2, part 3, part kesekian dan 5 ulang lagi lah ya. Semoga habis ini dapat endorse, amin. Tuh, ujung-ujungnya dapat endorse, amin. Tetap ya ujung-ujungnya endorse. Nikmat nafas jangan lupa. Ingat, bukan nafas saja, tapi harus dinikmati nafasnya. Tarikan nafasnya itu harus dinikmati, karena dengan begitu satu kesadaran diri kita lebih mengenal ke diri kita, juga otomatis kita ke lingkungan juga cocok. Jadi Kita tidak pernah tahu kapan nikmat itu Sehat akan putus. itu penting, selamat jauh lebih penting. Untuk selamat nafas sarana husnul khotimah, sehat dan selamat. Oke. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Dokter Leni. Oke, terima kasih para penonton ngopi pada Perpustakaan Pusat, dan semoga bisa ketemu lagi di session berikutnya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. literasi. Pak, aku boleh minta tolong itu? Iya. Masih masuk di IG Boy. Mati aja. Cek.